Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Linda Cahyani Tias. Saya dari PPG Prajabatan Gelombang 1, Rombel 3, Universitas 11 Maret. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai desain, invensi, inovasi, pembelajaran dan rencana tindak lanjut, serta paradigma baru terhadap makna guru. Yang pertama adalah pengalaman yang paling bermakna. Pengalaman pembelajaran yang paling bermakna selama saya menempuh PPG adalah ketika mempelajari mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Hal ini dikarenakan melalui perkuliahan teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, saya dapat memahami banyak sekali ilmu pengetahuan mengenai teknologi yang dapat saya gunakan untuk memudahkan saya menjadi guru yang melek akan teknologi serta menjadi guru yang inovatif di setiap kegiatan pembelajarannya. Dalam perkuliahan teknologi baru dan pengajarannya, saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan seperti perkembangan teknologi, media dan metode pembelajaran, lingkungan belajar abad 21, teknologi inovatif dan perubahan pembelajaran, teknologi dan media untuk pembelajaran, pemanfaatan perangkat digital, perangkat web dalam pengajaran, teknologi dan media untuk pembelajaran jarak jauh, serta meningkatkan kualitas pembelajaran dengan new media dan multimedia. Melalui pengetahuan yang saya dapatkan tersebut menjadikan saya guru yang melek iptek dan kekinian, sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman serta mampu menyiapkan pendidikan yang bersaing dengan pendidikan dari negara-negara lainnya. Kemudian untuk desain invensi atau inovasi yang ingin saya kembangkan, yaitu melalui perkuliahan ini, saya berinovasi untuk menciptakan pembelajaran berbasis teknologi. Hal tersebut dikarenakan ketika kita hidup itu berdampingan dengan teknologi. Usia anak sekolah dasar juga sudah menggunakan teknologi dalam kegiatan sehari-harinya. Melalui pengalaman saya ketika mendemonstrasikan perkuliahan teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah PPL 1 yaitu SD Negeri Karangasem 4 Surakarta, peserta didik sangat semangat ketika pembelajaran yang mereka laksanakan berbasis teknologi. Sehingga saya berinovasi untuk menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah saya nantinya. Meskipun akan ada hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi, hal tersebut justru akan menjadi tantangan tersendiri bagi saya dalam usaha mewujudkan pembelajaran berbasis teknologi yang menyenangkan. Kemudian saya juga berinovasi untuk membuat akun media sosial yang bersifat edukatif, sehingga dapat digunakan sebagai sumber belajar peserta didik, meskipun di luar jam pembelajaran. Selain itu, dalam menciptakan suasana kelas yang nyaman, perlu adanya penyesuaian suasana kelas terhadap kondisi peserta didik. Untuk itu, saya akan membuat suasana kelas menjadi nyaman dengan memberikan hiasan yang edukatif yang dapat saya buat melalui media Canva sesuai dengan yang telah saya pelajari dalam mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut dari implementasi desain invensi atau inovasi yang telah saya rencanakan adalah dengan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut. Tahapan 1, saya akan mengobservasi terlebih dahulu kondisi kelas atau sekolah saya nantinya, mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki untuk nantinya dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, saya akan mengidentifikasi sarana dan prasarana tersebut apakah dapat digunakan atau harus menggunakan milik pribadi. Selanjutnya, saya akan menyiapkan berbagai pembelajaran sesuai dengan fase, menggunakan pembelajaran berbasis teknologi atau platform belajar baik online maupun offline. Pada tahap keempat, harapannya setelah seluruh komponen tersedia, pembelajaran berbasis teknologi seperti menggunakan kuisis dan platform lainnya, peserta didik mendapatkan pembelajaran yang bermakna sepanjang hayat.
Selain itu, saya juga akan membuat media sosial sebagai usaha penyediaan sumber bahan ajar yang dapat digunakan peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran meskipun tidak di jam pembelajaran atau di sekolahan. Untuk satu hal ini, saya sudah memulai merintis melalui channel YouTube dan membuat beberapa materi ajar yang telah diringkas dan dibuat menarik, serta sudah mudah untuk dipahami. Rencana tindak lanjut lainnya yaitu dengan membuat beberapa hiasan edukatif untuk kelas atau sekolah saya, sehingga peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran di mana saja dan kapan saja, tidak hanya ketika waktu pembelajaran dimulai. Nah, selanjutnya untuk membangun paradigma baru terhadap makna guru. Pada kali ini setelah saya mempelajari mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, saya mendapatkan paradigma baru mengenai makna guru tersendiri. Artefak hasil refleksi yang terpilih yaitu dari makul tersebut ada 3. Yang pertama YouTube atau YouTube channel, kedua ada modul ajar, dan yang ketiga ada platform belajar. Untuk pembahasan artefak yang pertama yaitu YouTube. Pada channel YouTube, saya membuat beberapa penerapan menggunakan media sosial, salah satunya YouTube sebagai sumber bahan ajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Saya membuat beberapa seperti materi zat tunggal dan zat campuran, yaitu ada di materi kelas 5, ada juga materi siklus air kelas 5, hingga beberapa lagu nasional seperti Ibu Pertiwi, serta lagu himne pramuka yang umumnya harus diketahui oleh peserta didik. Artefak yang kedua yaitu modul ajar. Pada artefak ini, saya merancang kegiatan pembelajaran yang berbasis teknologi dengan memanfaatkan platform belajar, yaitu kuisis sebagai sarana peserta didik melaksanakan kegiatan evaluasi. Kemudian saya juga menggunakan fasilitas teknologi dalam kegiatan pembelajarannya, seperti proyektor serta smartphone untuk mengakses platform belajar kuisis yang telah saya sediakan. Selanjutnya yaitu pada platform belajar. Pada artefak yang satu ini, saya memilih kuisis untuk saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran saya, karena platform ini menjadikan peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajarannya. Meskipun kegiatan pembelajaran bersifat evaluatif, namun peserta didik merasa sedang melaksanakan permainan, serta berlomba untuk mendapatkan nilai terbaik dari teman-teman mereka, sehingga akan menghasilkan keaktifan dari peserta didik. Selanjutnya, dari hal-hal tersebut muncullah paradigma baru makna guru. Setelah saya mempelajari mata kuliah seminar pendidikan profesi guru, bagi saya yang bermakna yaitu guru tidak hanya mengajarkan atau mentransfer ilmu kepada peserta didiknya, namun, sebagai guru perlu melakukan kegiatan-kegiatan, salah satunya yaitu yang pertama, guru bertugas sebagai fasilitator bagi peserta didiknya. Jadi, guru harus bisa menyiapkan dan membantu peserta didiknya dalam melaksanakan pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermakna bagi peserta didik. Kemudian yang kedua, guru tidak hanya melakukan pembelajaran di dalam kelas, karena pada kali ini guru juga dapat melakukannya di mana saja, bisa di luar kelas, luar sekolahan, bahkan di rumah, dengan memanfaatkan media sosial salah satunya. Jadi peserta didik tetap dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Kemudian guru juga harus menciptakan inovasi pembelajaran yang menarik. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, kita sebagai guru harus memberikan pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Pembelajaran yang menarik ini bisa salah satunya dengan menggunakan teknologi sebagai basis utama dalam pembelajaran, sehingga peserta didik pun akan semakin tertarik karena mereka memiliki ketertarikan sendiri dengan teknologi masa kini. Sesuai dengan perkembangan zamannya di masa kini, peserta didik sangat menyukai dengan perkembangan teknologi, jadi dengan menerapkan pembelajaran berbasis teknologi pasti akan menarik peserta didik. Kemudian yang keempat, harus membangun interaksi komunikasi yang nyaman. Dengan interaksi komunikasi yang nyaman, pembelajaran pun akan diterima kepada peserta didik
dengan lebih bermakna. Sehingga sebagai seorang guru harus dapat menciptakan suasana komunikasi interaksi yang nyaman. Namun interaksi ini tidak hanya terjadi antara guru dan peserta didik, juga dapat terjadi dengan orang tua atau wali murid itu. Dengan menggunakan media sosial juga dapat digunakan untuk melaksanakan interaksi komunikasi baik antar guru dengan peserta didik maupun dengan wali murid. Kurang lebih seperti itu hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.